Ya, lebih dari menit toleransi ini teman-teman tidak bisa mengisi presensi. Jadi ini mohon harap menjadi perhatian teman-teman semuanya ya. Sekalian kita akan bahas di materi pertama. Ya, let's see. Dari satu ya. Sudah tampil PowerPoint-nya? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, saya lupa kalian kirain masih semester 3 sampai semester 5 ya. Oke, statistik K2 berarti lanjutan dari statistik 1 ya. Ada materi yang kita harus bawa lagi nih ke statistik 2. Jadi yang kemarin jangan sampai move on dulu ya. Kalau yang udah move on ya diingat-ingat lagi, dibaca-baca lagi teman-teman. Oke, tidak perlu perkenalan lagi. Nah, ini untuk preparation ya. Jadi tahapan pertama dalam mencari ilmu itu mendengarkan dulu. Setelah kalian mendengarkan, kemarin kan sudah mendengarkan video ya, mendengarkan kemudian harus disimak ya, diam dan menyimak dengan penuh perhatian. Jadi dipahami tuh, yang kalian dengarkan dipahami. Setelah itu harus dijaga ya, pemahaman kalian itu harus dijaga, lalu diamalkan, kemudian disebarkan ya. Cara mengamalkan itu adalah salah satunya disebarkan. Misalkan ada teman yang tidak paham nih, teman-teman bantu jelaskan, itu sudah salah satu cara untuk menyebarkan ilmu. Jadi di sini tahapan pertama aja dulu ya, tahapan pertama dan kedua deh. Jadi mendengarkan dan menyimak dulu nih di tahap ini ya. Sudah siap ya teman-teman semuanya? Siap mendengarkan dan siap menyimak ya? Siap, Iya, Ibu. Bu. Oke. Ya, kita analogikan lagi ya, dianalogikan lagi seperti gelas kosong. Kenapa gelas kosong? Artinya kita siap menerima ilmu baru, pengetahuan baru ya, lalu bisa mengubahnya itu menjadi pelajaran sesuai bentuk dan kapasitas ukurannya. Misalkan gelas kita bentuknya nih seperti ini ya. Nah, air yang diisi ke sini pasti akan mengikuti bentuk si gelasnya ya, bentuknya, dan akan mengisi sesuai kapasitasnya dia gitu. Jadi teman-teman juga siapkan gelas terbaiknya ya, gelas terbaiknya kapasitasnya mau seberapa seberapa kapasitasnya itu juga disiapkan. Artinya berapa sih? Kita harus siap menerima seberapa susah nih materi ini, itu harus sudah disiapkan ya. Dan nanti harapannya juga akan disusun seperti bata-bata ini ya, suatu susun pelajarannya itu seperti bata-bata ini, jadi menjadi bangunan yang berguna ya, berguna, bukan utuh saja tidak berguna ya, percuma ya, tapi menjadi bangunan yang berguna. Artinya ilmu yang teman-teman akan peroleh itu harus dimanfaatkan tadi, disebarkan ya. Siap ya. Sebelum dimulai, silakan pimpin doa. Siapa di sini ketua kelasnya? Hasbi, Kang Hasbi, coba pimpin doa. Baik, Bu. Halo. Ya, silahkan. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan statistik industri 2 ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Kang Hasbi. Nanti random ya, tiap pertemuan saya akan minta dipimpin doa oleh siapa saja. Tapi wayahna kudu laki-laki. Oke, disiapkan juga catatannya ya. Kalau kemarin yang sudah menyimak ada yang tidak paham, bisa juga nanti disiapkan untuk
untuk pertanyaan untuk diskusi ataupun nanti bisa melengkapi yang tidak paham. Sambil kita bahas kontrak perkuliahan karena kemarin belum sempat ya. Jadi saya belum masukkan bobot penilaiannya di Litera. Jadi harapannya hari ini kita sepakati dulu. Ini untuk yang dari saya 10% kehadiran, 15% tugas mandiri, 15% tugas kelompok, 20% praktikum, UTS dan UAS juga masing-masing 20%. Gimana teman-teman? Ada yang ingin didiskusikan untuk bobot penilaian? Oh iya, terbarunya di sini adalah tugas kelompok. Kalau yang dulu tugasnya itu mandiri semua. Saya eh, tugaskan ya secara mandiri karena ada penelitian, ada mini riset lah, mini riset lagi. Jangan bosan. Tapi nggak akan banyak anggota kelompoknya, paling 2 orang lagi seperti yang ekonomi teknik. Karena kalau kebanyakan banyak yang nggak kerja juga ya. Jadi kenapa ada bobot tugas kelompok di sini sekarang? Oke, silahkan. Kalau sudah setuju, kita bisa langsung bahas RPS. Setuju, Ibu. Setuju? Yang lain? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Oke, Itu. setuju ya. Nah, saya harus perlihatkan dulu RPS-nya sebentar. Sudah ada ternyata. Oke, insya Allah nanti kita ada praktikum ya, praktikum. Tapi nanti saya masih menyusun. Jangan dulu ditanya bagaimana praktikumnya. Nah, ini ada 4 CPL yang harus teman-teman kuasai setelah mempelajari mata kuliah ini. Lalu ini ada bahan kajiannya ya, ini dipelajari tiap minggu. Sorry. Ada metode sampling. Kenapa ini langsung ke langsung ke materi, tidak ada basa-basi karena kita banyak yang akan dipelajari. Oke, metode sampling, distribusi sampling sampai ke regresi linear dan non-linear. Nah, ini nanti di mini riset itu kalian ada di rancangan percobaan ini ya. Dari rancangan percobaan ini sudah mulai mini riset nih, rancang. Nanti langkah-langkahnya mengikuti ini analisis ANOVA ya, regresi dan juga korelasi. Oke, yang pertama kan kalian harus, ini yang akan kita pelajari ya, metode sampling, sampel acak sederhana. Nah, ini ada nanti jenis-jenis cara samplingnya ya. Oke, untuk RPS sudah bisa cara membacanya ya, teman-teman? Sudah paham ya? Oke, untuk yang RTM ini, tiap pertemuan jangan kaget nanti pasti ada latihan ya. Nggak tiap juga sih. Ada latihan, ini ada tugas-tugasnya, misalkan di distribusi sampling sudah ada tugasnya nanti ya, di distribusi proporsi ada tugasnya juga. Nah, ini diperhatikan judul-judul tugasnya sini ya, judul tugasnya dan kapan dia diberikan di pertemuan keberapa. Ini saya sudah kasih clue di sini, jadi bisa sambil dipelajari ya. Oke, 5 dan 6 secara kelompok. Berarti yang ini ya, judul penelitian dan tabel pengamatan pengujian ANOVA itu secara kelompok, 2 orang. Ya, 2 orang. Silahkan mau disusun sendiri atau diacak oleh saya? Sendiri, Bu. Kelompoknya? Sendiri? Sendiri, Bu. Sendiri. Kenapa sih? Kan kita akan mempraktekkan secara acak nih, sampling secara acak. Oke ya, gak apa-apa lah sendiri. Ini bobot penilaiannya. Oke, ini pengumpulan tugasnya ya diperhatikan. Sip, kalau sudah RPS dan RTM saya jelaskan, penilaian berarti sudah fix segini ya. Jadi kalau ada tugas individu nanti akan saya masukkan ke tugas mandiri 15%. Selanjutnya tata tertib. Nah, seperti biasa ya, boleh 3 kali tidak masuk. Boleh 3 kali tidak masuk. Kalau kalian lupa absen juga itu akan terhitung ya, akan terhitung. Makanya di sini saya akan ingin menerapkan lebih disiplin lagi kepada teman-teman 30 menit sebelum dan 30 menit sesudah jadwal perkuliahan. Ini jangan sampai ada yang lupa lagi, saya tidak mau tahu.
Ini pun berlaku dengan dosen. Dosen pun kalau 30 menit sebelum dan sesudah tidak presensi ya sama saja dianggap tidak hadir ya. Oke, selanjutnya nah untuk HP di silent, kuliah daring on cam, mana yang on cam nggak ada? Off cam semua. Oke, kita on cam dulu semuanya. Ingin lihat kalian sudah bangun belum? Sudah bangun belum? Julvin dan Henry. Henry-nya mana? Henry sakit Bu, tidur katanya. Tidur. Ganti Julvin aja namanya. Oh iya Bu, siap. Ganti Julvin aja. Siapa lagi nih? Oke, and then Risva dan Citra. Mana Risva dan Citranya? Oke, 2 ya. Di rename dulu Julvin. Ini terekam, nanti saya akan lihat nanti di saya ulang lagi siapa yang hadir dan tidak hadir ya. Oke, siap teman-teman ya. Tadi siapkan gelas kosongnya. No t-shirt, tolong ya, walaupun daring kita harus pakai kemeja. Oke, nextnya saya tidak mau lihat ada yang pakai kaos ya. Walaupun lagi panas, tapi tolong kemeja. Saya juga pakai kemeja. Oke, konfirmasi ketidakhadiran ya. Kalau kalian ada izin atau sakit itu tolong dilitera juga di surat izinnya. Jangan lupa juga konfirmasi kehadiran dosen pada litera. Lalu pengumpulan tugas lain-lain sebagainya semua terfokus di litera. Tidak ada yang kirim ke WhatsApp ya ataupun di grup. Oke, diskusi juga dilakukan di grup WhatsApp ataupun di litera. Nah, kalau deskripsi mata kuliahnya udah tahu, statistik 2 mau belajar apa aja? Ayo, siapa yang udah menyimak kemarin? Sampling Bu. Sampling, oke. Fikri sampling. Terus, siapa lagi? Chelsea apa Cel yang nggak ngerti, Cel? Ih, senyum. Apa Chelsea yang nggak paham? Yang si awal-awal sih Bu, soalnya waktu pas bagian udah masuk samplingnya, kayak macam-macam samplingnya itu eh terusnya diulang-ulang gitu. Nggak paham-paham apa nggak masuk-masuk ya gitu. Berarti gelasnya kurang ya. Gelasnya kurang gede ya. Oke, nah ini nanti kalian akan belajar lagi permutasi kombinasi, itu harus diulang lagi ya, permutasi kombinasi. Karena ini tentang populasi, sampel, statistika, inferensia. Kita udah harus meramalkan. Ya bukan lagi menyajikan data tapi meramalkan ya. Ada pengujian hipotesis, hipotesis apa ya? ANOVA itu apa, regresi dan kolerasi itu apa ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan dipelajari, tapi ini saja itu udah sangat banyak gitu materinya. Jadi saya batasi sampai ke regresi dan korelasi ya. Nah, jadi nanti harapannya kalian bisa menentukan jumlah sampelnya berapa ya. Mau pakai metode sampel yang mana ya, metode sampling yang mana dengan nantinya penelitian kalian. Terus membuat rancangan percobaannya seperti apa nih? Itu kan penelitian tidak boleh asal jalan, harus dirancang. Harus berapa sih jumlah sampel? Kita harus mengambil berapa kali ya sampel dalam satu kali pengamatan misalkan. Terus menentukan hipotesisnya ya, hipotesisnya diuji, dianalisis, lalu menarik kesimpulan ya. Secara mandiri, bertanggung jawab, sistematis, dan terukur. Nah, ini jangan lupa. Jadi, masing-masing individu harus bisa bertanggung jawab, sistematis, dan terukur.
Materi perkuliahan tadi sudah ya. Referensi bahan ajar silahkan nanti dicari juga. Saya menggunakan 4 buku ini. Oke, kita sekarang akan mempelajari metode sampling dulu. Dari pendahuluan, metode sampling apa saja, sampel acak sederhana, sampel acak berstrata, sampel acak sistematis, dan sampel acak terukur. Acak cluster, sorry. Tujuannya, nah ini ya tujuan khusus dari mata kuliah nih. Jadi kalian bisa memahami penarikan samplingnya ya, keuntungan-keuntungan kenapa sih kita harus melakukan sampling, lalu bisa menjelaskan pengertian sampel acak pada penarikan sampel untuk suatu populasi terhingga dan populasi tak terhingga. Nah ini sudah harusnya tidak asing lagi, populasi terhingga dan populasi tak terhingga. Jangan sampai asing lagi ini ya. Nah, ada prinsip-prinsipnya central limit theorem. Nah, ini di sampling distribusi ya, distribusi sampling ada hukum ini, ada teori ini. Nanti ada berapa hukum ya, ada berapa hukum itu beda-beda kasusnya untuk apa saja. Nah, menjelaskan langkah-langkah untuk membentuk distribusi rata-rata ya, penarikan sampel, menghitung rata-ratanya, standar deviasi dari distribusi tersebut. Selain distribusi juga ada distribusi rata juga ada distribusi proporsinya, dan ini menghitung mean dan standar deviasi dari dua rata-rata ya, atau dua populasi, dari perbedaan dari dua populasi yang berbeda. Oke. Jenis cara pengumpulan, pengertian dan konsep dasar pengumpulan data ya. Ini ada cara-caranya. Cara-cara pengumpulan data menurut cara pengumpulannya. Kalau cara pengumpulannya data itu bisa dikumpulkan lewat apa aja? Gimana cara mengambil data? Lewat Halo? penelitian. Oke, penelitian. Penelitiannya diapain? Ngapain? Survei, Bu. Survei bisa. Terus? Kayak ini ya, cara-caranya. Tadi penelitian itu termasuknya observasi atau pengamatan ya, observasi atau pengamatan. Ada juga kalian bisa dapat data cuma dari baca-baca jurnal loh, gitu ya, atau dari buku loh. Nah ini disebutnya penelusuran literatur ya, studi literatur. Terus ada juga yang pakai kuesioner, nyebar survei ya, Google Form misalkan, atau angket. Nah itu penggunaan kuesioner. Terus ada juga yang wawancara. Ini jenis-jenis cara pengumpulan datanya ya. Sedangkan dari banyaknya data yang diambil, menurut berdasarkan banyaknya data cuma ada dua, ada sensus dan ada sampling. Sensus itu untuk populasi, berarti semua harus terdata ya. Sedangkan sampling ya bagian dari populasi itu atau sampel ya. Nah ini kita akan belajar di sini di sampling, ada acak dan ada tidak acak. Jangan lupa ini ada cara-cara pengumpulan datanya ya. Oke, nah ini untuk populasi. Populasi itu apa kemarin? Sudah ada di statistik 1 nih, populasi. Keseluruhan. Keseluruhan dari suatu kayak misalkan seluruh mahasiswa Uninus gitu. Oke, ya. Jadi total kumpulan ya, tergantung kita mau apa dulu nih, objeknya tuh tergantung siapa dulu ya, apa dulu. Jadi kalau pengertiannya populasi itu total kumpulan unsur atau objek penelitian. Nah, unsur ini apa? Nanti dipelajari di statistik 1 lagi ya, di permutasi, kombinasi itu ada yang salah satunya kita bahas unsur. Total kumpulan unsur atau objek penelitian atau observasi tadi ya, yang akan dipelajari oleh pengambil keputusan ya. Contohnya misalkan penduduk Indonesia. Kalau kita akan mengambil data populasi berarti seluruh data
penduduk Indonesia harus diambil. Cara mengambil datanya tadi ya, ada 2 tadi. Menurut banyaknya data yang diambil. Nah, kalau populasi itu harus disensus, tidak boleh ada satupun yang tidak terambil datanya. Sedangkan sampel itu satuan dasar dari populasinya ya, yang ini perlu digarisbawahi teman-teman, yang diharapkan dapat mewakili populasi. Jadi kalau sampelnya secara apa ya, kita acak juga menurut sebenarnya cara pengambilan sampelnya, tapi data itu, sampel itu bisa mewakili populasi atau tidak. Itu adanya error ya. Jadi harus yang bisa mewakili populasi. Nanti karakteristik-karakteristiknya kita pelajari di metode sampling. Kegiatannya sampling disebut dengan unsur atau elemen. Kalau di sini kan total kumpulan unsur, berarti total dari sampel-sampel ya populasi itu. Disebut dengan unsur atau elemen. Nah, contohnya ini ada populasi nih, satu kotak ini populasi. Kita melakukan sampling ya, kegiatannya sampling sehingga diperolehlah sampel. Sini ya. Nah, sampel ini bagian dari populasi nih yang merah ini ya, sampel. Kenapa kita harus melakukan sampling? Kenapa nggak sensus aja? Biar datanya banyak, biar bisa ya tidak harus mewakili populasi, dah emang kita ambil semuanya gitu ya. Kenapa kita harus melakukan sampling? Halo, saya mau minum dulu, kalian jawab dong. Oh iya Bu. Yang pertama itu meminimalisir biaya Bu, waktu juga, kemudian menghemat tenaga, dan di situ juga terdapat kalau misalkan menggunakan sampling, salah satunya ketelitian dalam mengolah data Bu. Seperti itu Bu. Oke, bagus Fikri, terima kasih. Ya, jadi dijelaskan ya betul sekali karena kalau kita mengambil data satu penduduk Indonesia misal ya, kita asumsikan itu saja dulu. Mengambil seluruh data penduduk Indonesia, kita bayangkan berapa biaya yang kita perlukan. Misal kalian ingin skripsi nih, skripsi tapi ambil datanya seluruh data penduduk Indonesia, berapa biaya yang kalian butuhkan, itu harus dipertimbangkan. Lalu berapa waktu yang kalian habiskan untuk mengumpulkan data itu? Ya. Selain waktu juga tenaga. Kalian sanggupkah keliling Indonesia gitu ya untuk mengambil data seluruh penduduk Indonesia? Lalu kalau ketiganya udah habis nih ketelitiannya, kira-kira akan semakin besar atau tidak errornya? Kalian kalau udah nggak konsen juga nggak teliti ya. Oke, itu ya. Logikanya ke situ. Logikanya ke situ. Kalian kalau udah nggak konsen, udah capek, udah habis biaya, mana bisa teliti. Lalu ada contohnya sifat merusak ya. Sifat merusak ini adalah misalkan kalian ingin mengambil data sampelnya itu kue toko roti gitu ya. Populasinya kue roti. Kue roti di Bandung misalnya. Misal kalian ingin ambil sampel semua populasi, berarti harus diambil semua rotinya. Nah, kalian ingin mengetahui berapa sih kadar gulanya di roti tersebut, misalnya ada berapa persen gulanya nih. Nah, kalau kalian ingin melakukan penelitian seperti itu, otomatis semua roti kan harus diambil ya datanya, dan itu harus diuji lab kan, harus diuji lab. Nah, nanti itu semua roti itu harus dirusak gitu. Jadi jangan sampai kita itu merusak semua produk ya. Itu kenapa kita memerlukan sampling. Jadi bisa menghemat biaya, waktu, tenaga, lebih teliti juga ya, dan tidak ada sifat merusak gitu. Ini yang dimaksud dengan sifat merusak. Takutnya teman-teman ada yang tidak paham apa sih yang dimaksud dengan sifat merusak. Oke, nanti kalau misalkan Zoom ini mati, kembali lagi ya ke linknya. Nah, ini harus dipahami teman-teman. Ini perihal simbol doang, simbol aja, tapi itu berpengaruh ya.
berpengaruh. Kalau ini ada karakteristik populasi nih, populasi dan juga sampel. Kalau ukuran populasi, misalkan jumlah populasinya berapa nih, ada 2 misalnya, dituliskannya N besar. Sedangkan untuk sampel, ukuran sampelnya N kecil simbolnya. Terus ada juga yang disebut parameter. Parameter ini istilah untuk populasi, sedangkan statistik itu istilah untuk sampel ya. Data ya, kalau statistik kan data sampel berarti data untuk sampel. Kalau ini parameter untuk populasi. Nah, untuk mean juga simbol rata-ratanya untuk populasi itu mu, sedangkan untuk sampel X bar. Untuk standar deviasi ini sigma ya untuk populasi dan untuk sampel adalah S. Jadi jangan terbalik kalau misalkan dituliskannya sigma ya, standar deviasi populasi kalian nulisnya S berarti salah ya. Nah, untuk proporsi juga P-nya P kecil untuk populasi, P topi ini sebutnya P topi. P topi untuk yang sampel. Oke, untuk populasi ada istilah populasi terbatas dan tidak terbatas. Sedangkan di sampel adanya cuma ada sampel besar dan sampel kecil. Ini wayahna harus dihafalkan, bukan lagi dipahami kalau ini ya. Dipahami dan dihafalkan 2. Selanjutnya, nah ini metode samplingnya ya, ada gap antara populasi dan juga sampel yang disebut dengan kesalahan atau error tadi atau penyimpangan tadi ya. Adanya gap antara populasi dan sampel. Tadi kan kita mengambil sampel dari populasi. Nah, kita ingin tahu ada gap atau enggak dari pengambilan tersebut ya. Sebab kesalahan sampel itu bisa juga kesalahan pemilihan sampelnya, bisa salah hitung ya. Gap ini tuh terjadi bisa karena kesalahan pemilihan sampel ternyata tidak bisa mewakili populasinya. Terus ada yang ketelitian tadi, kesalahan hitung dan lain sebagainya ya. Nah, kita mengharapkannya sampelnya yang baik. Sampel yang baik itu ada istilahnya di statistik. Di statistik itu representatif. Jadi kalau disebutnya sampel yang representatif berarti sampel itu bersifat baik, artinya mewakili populasi. Tidak ada gap ya, walaupun ada gap tapi sedikit. Jadi bisa mewakili populasi. Oke, sampel yang representatif ini ciri-cirinya adalah ukurannya tertentu ya. Kita tentukan ukurannya. Misalkan kita harus pakai syarat-syarat nih, syarat-syarat. Misalkan kita akan mengambil nilai IPK di Uninus misalnya. Kalian harus syaratkan sebagai peneliti, kalian harus ada batasan sampel itu. Misalkan kalian hanya ingin mengambil data mahasiswa yang usianya 19 sampai 20 tahun misalnya. Atau dari semester 1 sampai semester 2 saja. Jadi ada batasan-batasan tertentu. Itu bisa kok disyaratkan oleh si peneliti. Oke. Jadi ada pakai syarat-syaratnya ya. Sampel yang baik itu harus memiliki syarat. Terus ada kesalahannya terkecil, errornya kecil. Terus dipilih juga prosedur yang benar. Nah, prosedurnya seperti apa? Nanti ada cara-cara memilih sampling. Bisa tadi ya. Bisa secara acak atau secara klaster. Nah, itu salah satu cara untuk memilih sampling. Jadi harus ada syaratnya, errornya kecil, ada prosedur sampelnya. Ya, berdasarkan teknik sampel. Oke, kalau sampelnya representatif, statistik atau data ya, statistik atau data. Statistik yang diperoleh dari analisis itu akan mendekati apa yang didapat dari populasi. Artinya berdistribusi normal ya. Jadi bisa mewakili nih si sampel ini mewakili populasinya. Oke. Oke, kalau dia tidak representatif berarti ada bias atau ada error ya. Sampel itu tidak bisa dipakai atau diasumsikan dia mewakili populasi. Sudah hafal ya, ada istilah representatif itu jangan jadi kata asing lagi sekarang ya, karena di statistik itu adalah wajib kita memiliki sampel yang representatif.
Oke, peranan metode sampling yaitu tadi ya, mewakili populasi atau representatif, terus memilih metode yang tepat dan menentukan jumlah sampel yang memadai sesuai dengan tingkat akurasi yang diharapkan. Nah, ini untuk teknik samplingnya, tadi kan harus menggunakan cara-cara tertentu ya sesuai teknik sampling. Nah, ini cara-cara memilih atau mengambil sampelnya. Nah, ada probability sampling dan non-probability sampling. Ada dua ya, dibagi dua. Kalau yang probability sampling dibagi lagi menjadi 4. Ada simple random sampling, systematic random sampling, stratified atau berstrata ya, stratified random sampling, dan cluster random sampling. Kalau yang non-probability sampling ini accidental, purposive, dan juga kuota. Kita sebagai peneliti usahakan memilih probability sampling dulu ya, memilih probability sampling. Kalau non-probability sampling itu digunakan biasanya untuk yang sosial pun masih bisa pakai probability sampling. Nah, kalau probability sampling sudah tidak memungkinkan, baru pakai yang non-probability sampling. Jadi, prioritaskan yang probability sampling dulu karena dia ada syarat-syaratnya tertentu ya, jadi lebih representatif nanti si sampelnya. Oke, ini metode samplingnya. Kita akan bahas probability sampling dulu ya. Probability sampling yang ini yang pertama nih, yang probability sampling. Nah, kalau yang probability sampling namanya juga probability, berarti dia ada peluangnya ya, dengan kaidah peluang, metode sampling yang berbasis kaidah peluang. Nah, jadi tingkat akurasinya bisa dihitung ya. Namanya juga probability sampling atau peluang, pasti secara acak. Secara acak artinya setiap unit memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Terus ada butuh kerangka contoh atau daftar seluruh unit atau anggota populasi. Nah, ini ada beberapa definisinya ya, N besar, N kecil, F ini N dibagi N atau fraksi contohnya. Nanti ini adalah definisi yang harus kalian pahami. Ya, probability sampling berarti ke peluang lagi ya, dia secara acak. Secara acak ada 4 tadi, simple, random, systematic, stratified, dan juga cluster. 1 menit 37, masih keburu nggak ya? Keburulah satu simple random sampling dulu. Oke, kita bahas yang simple random sampling ya. Kalau yang simple random sampling itu, nah sebuah sampel berisi N unsur. N unsur yang dipilih dari sebuah populasi. Kita memilih dari populasi. Ini disebutnya sampel berukuran N. Kalau kita mengambil 5 misalnya, 5 sampel dari populasi, berarti sampelnya berukuran 5. N itu istilahnya aja. N itu jumlah sampelnya ya. 1 menit lagi disebut sampel acak sederhana kalau sampelnya dipilih dengan cara ini ya, setiap unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama atau tadi secara acak tadi ya. Nah, yang kedua, setiap sampel berukuran N mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi ada kesempatan yang sama untuk dipilih ya, syaratnya itu untuk yang simple random sampling. Oke, kita tunggu ini sampai berakhir ya, less than 1 minute. Ada contohnya. Kalau saya teruskan ini akan terpotong nanti.